Menurut saya yang pertama, PSI Partai Super TBK. Ya baik-baik saja, sebuah brand itu kan perlu terus diperbarui. Ya saya diundang, insya Allah saya hadir. Dalam beberapa aspek, kapasitas atau kemampuan Pak Jokowi menjelaskan dan mempraktekkan demokrasi sepertinya bikin hatinya itu deg-degan. Loh, deg-degan di sini bukan karena ide atau gagasannya cemerlang, bukan begitu, malah sebaliknya. Dan bila mau jujur, kemampuan alias level pembicaraannya itu gak mencerahkan sama sekali. Loh, perasaanku dulu itu waktu Syekh Matok, saya tak dukung, saya jejak, kayaknya ora tahu. Andai ngomong sesuatu gawe mumet tuh nggak tahu. Ya gampang itu, gampang dipahami lah apa yang disampaikan Pak Jokowi. Dirungoknya penak, dingerteni yo rangel gitu. Mengimajinasikan tutur kata dia bisa terbayang. Ya, keterangannya itu rambulet, rambulet. Loh, kenapa sekarang tiap mencoba memahami apa yang dituturkan Pak Jokowi itu kesannya orang main belas itu, wagu itu. Loh, istilahnya wong biyen ya tengklenyit. Jauh sebelum 2022, saat mendengar ide tol laut Trans Papua, BBM satu harga, kartu dan sebagainya, langsung geleng paham. Bayangin ini itu gampang jelas. Oh, nanti bakal gini, paham. Lu sekarang lu, waduh, jomplang pol. Baik saat nyimak respon Pak Jokowi soal ijazahnya, soal sakitnya, tentang pemerintahan Prabowo Gibran, sampai soal PSI dan logo baru Partai Super TBK, amsyong kabeh. Di ngerteni kok ya wangel ora umum itu loh. Dalam diri Begawan ini mencoba introspeksi, muhazabah sebelum mengambil jarak dan mengkritik orang yang dulu tak dukung itu. Ya nyun sewu, sekarang saya mengkritik loh kebijakan, bukan membenci, bukan sakit hati. Begawan nggak pernah sakit hati. Orang hatinya sakit hati gampang loron itu Begawan. Oh gini loh, awet muda, lo nggak pernah sakit hati. Lo bersikap adil sejak dalam pikiran. Ini berusaha tetap tak jaga. Agar waktu mengkritisi sesuatu itu nggak boleh karena tidak suka. Karena like and dislike, enggak. Apalagi membenci. Sakit hati, enggak. Sebab kebencian akan menutup diri akan datangnya kebenaran. Rezekine bundet, bos. Kalau kita selalu ada kebencian dalam hati, pintu rezeki akan tertutup. Lo mau bagaimanapun, begitu Pak Jokowi balik gerimbiang, kemudian lepas dari partai yang lama, bahkan dipecat dari PDIP, karakternya menurut subjektifku loh, itu berubah total. Yambo kalau yang para pemujanya bilang lain. Loh, kali ini kita coba buka nih, dalam satu waktu pernyataannya, perkara dukungannya ke PSI itu belas mengandung banyak tanya. Maksudnya banyak tanya itu yang dikatakan Pak Jokowi itu problematik itu. Problematik pada apa? Ya pada banyak hal. Entah secara standar pengetahuan umum, entah pada implementasinya, program-programnya, entah menyisakan banyak tanya dan sebagainya. Sehingga yang disampaikan bukannya membuat perkara-perkara itu tambah jelas, cetol lewo-lewo welo. Ini justru malah burem, bundet, blawur. Loh, kita simak yang pertama ini. Menurut saya yang pertama, PSI Partai Super TBK itu saya kira tapi dalam implementasi, dalam pelaksanaan seperti apa kan belum ya. Tapi paling tidak Partai Super TBK sudah dipakai oleh PSI. Nah, kan jelas toh. Tadi kita dengar soal idiom Partai Super TBK, kemudian dilanjutkan ke kalimat dalam implementasi. Loh, maksudnya implementasi sebagai Partai Super TBK itu ternyata belum. Loh, tak manai loh prinsip Super TBK rungono wujudnya. Karpe piye kan masyarakat tuh bingung gitu. Ora jelas tuh. Karpe apa ini?
Loh piye aja, nyimak yang kayak ginian ini. Lah PSI itu diklaim super TBK, ini implementasinya belum dijalankan. Ini kritik loh Menggawan. Untuk sebagai introspeksi partai mawar pink ini loh, yang nanti akan berubah jadi gajah itu loh. Ini saya bukan membenci, bukan tidak senang pada PSI, ini kritikan. Agar ada sebuah kemajuan. Partai-partai semakin maju, semakin profesional, semakin baik untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat kan harus kita dukung. Lah perumpamaan sejenis, ini anakku wis akil balik, ini usianya belum 5 tahun. Lo kira-kira kan nggak masuk itu. Ini umpama itu, salah satu perumpamaan. Belum bisa diterima itu. Lo utawa ngene, aku wis duwe mantu, hanya akad nikahnya masih tahun 2030. Sesuwe masih 5 tahun lagi. Sing krungu apa ora mumet kuwi? Antara pernyataan satu dengan pernyataan kedua. Gak nyambung, gak net. Bisa diumpamakan si A bisa keterima di UI. Ini contoh lagi supaya kita bisa memahami. Ning saiki sing isih sekolah nang SMP. Dia sudah ngomong, oh anak gue ketemu neng UI, neng saiki lagi SMP kelas 3. Kan nggak bisa itu, nggak nyambung. Ini kan sesuatu yang sangat kontradiktif. Nek sing ngomong Lek Dul, Kang Marijan, Yusemi atau Lek Yatmi, monggo. Iso tak ngerteni, mereka bicara nggak nyambung wajar, kapasitasnya nggak di situ, mungkin tidak paham tentang hal-hal yang menyangkut politik, pendidikan, hukum dan sebagainya. Ini yang bicara mantan presiden, orang nomor 1 di Indonesia. Pernah jadi gubernur, pernah jadi wali kota 2 kali. Lah situ bisa nyebut es campur. Pas ditanya isi es campurnya apa, malah disauri, wah es campur itu isinya kobes, wortel, kan luput itu. Tapi ini, kalau gitu gimana? Nah yang berkata-kata bilas belum pernah jadi kader, tidak mudeng tata kelola atau sistem partai, ya selama ini Pak Jokowi sendiri hampir tidak pernah menjelaskan apa itu partai super TBK yang sekarang katanya dianut oleh PSI. Malah ada di bendera yang berkibar di mana-mana itu gambar gajah PSI, tapi di sini partai super TBK. Loh, tidak itu saja loh, tidak itu saja. Kenapa partai super TBK itu bakal jadi partai yang ideal? Kata Pak Jokowi. Lalu apa sih jalan syarat proses sebuah partai menjadi atau bisa disebut dengan super TBK? Kan nggak ada penjelasannya. Apa memang andai partai itu sifat atau berkarakter super TBK, maka akan lebih ideal di sistem demokrasi di negara kita ini dibandingkan dengan partai-partai yang tidak super TBK loh. Loh ini juga nggak jelas juga kok. Jadi kemunculan super TBK sekedar ya mong odo-odo tahu nggak? Ya mong rencana-rencana aja lah. Seolah-olah ini ide baru, orisinalitas yang dilahirkan sama tokoh nasional. Tapi rakyat, masyarakat tuh bingung, kuwi janjane apa toh gitu loh. Bingung. Bingung. Ada upaya menggiring, sekali lagi menggiring atau bukan mengkaisangkan partai modern itu. Ya partainya Kaisang yang sudah super TBK tadi. Ibarat kendaraan mau lajunya cepet, ngebut, ya BBM-nya Pertamax bukan Pertalite. Jadi pemanasan pengapiannya itu jos gandos. Oh Bengawan ngerti. Anda ditanya ke yang duwe gagasan super TBK, itu ya gak akan bisa menjelaskan karepe opo. Apa itu super TBK? Lu selama ini Pak Jokowi gursagu menerangkan ciri-ciri super TBK. Sedangkan pemaknaan dengan ciri-ciri itu genah dua hal yang tidak sama. Beda. Lah malah jadi bingung. Urung apa-apa yang membingungkan masyarakat. Ini kritik lagi loh, sekali kritik loh, bukan membenci. Apa perlu tak kasih contoh lagi? Beda ciri-ciri dengan arti atau makna. Gen ngompoles itu mudeng. Ini bagi orang-orang yang pengen cerdas ini. Saya juga memberikan pendidikan yang cukup agar masyarakat paham. Wes rasah wae ya. Masa apa-apa tak contoh, kesel aku. Kapan pintere itu? Semua hal yang mesti dicontohi. Sekarang tak lanjut ke potongan pernyataan kedua. Tadi potongan pernyataan pertama. Ini coba.
Ya baik-baik saja, sebuah brand itu kan perlu terus diperbarui, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, disesuaikan dengan kalau dalam bisnis permintaan pasar, itu brand itu bisa dirubah, bisa diganti total, saya kira baik-baik saja. Piye? Iya tak? Ngompol sebarang sudah mendengar tak? Tentang yang dikatakan Pak Jokowi. Kira-kira tambah mudeng ya? Atau makin jelas, makin paham, atau memperjelas, mencerahkan, atau membagongkan? Tambah bingung kan? Bila tadi kutipan pertama perkara terminologi super TBK. Lah yang kedua ini soal logo. Sebagai pengusaha yang politisi atau politisi yang pernah jadi pengusaha, menjelaskan tentang logo atau simbol partai wae pating pecotot. Mecotot itu akhirnya. Ya, piye? Ini kok ya penggemar itu tetap wae lho. Loh yang beginian mau dipegang omongane. Seriusan ini, sedih banget nih mendengar ini. Nyimak pernyataan para jurnalis yang terbiasa nongkrong di rumah Solo sana. Coba yang belum atau enggak begitu memperhatikan. Putar lagi tuh pernyataannya tuh. Ditelisi, dirungok secara jelas ben paham. Nek ngwarai sirah mumet, ya saya mendeng itu. Dan Om Bengawan minta maaf. Bila diresapi beneran, bikin perut saya mules. Dengan pernyataannya membingungkan. Ya tadi membagongkan tadi. Atau mentogokkan. Lawang ditanya komentar tentang pergantian logo. Tadi bilangnya apa tuh? Jawabnya baik-baik saja lah. Ini jenis pertanyaannya yang minta tanggapan itu bukan menanyakan kondisi kita. Nek soal kondisi tubuh, kesehatan, kejiwaan baru jawab baik-baik saja. Lah apa patut tetangga kita nanya saat kita ganti mobil. Piye Mas rasane ganti mobil sing luwih apik? Apa luwih larang? Mosok jawabannya mung baik-baik saja kan ya enggak gitu loh. Ini yang ngerespon mantan presiden 2 periode ini yang pernah memimpin 280 juta warga negara. 10 tahun menjabat presiden. Pertanyaan dengan jawaban kok orang nyambung. Plek-ketiplek. Sama logonya PSI yang baru ini. Kan gak nyambung tuh antara kepala sama badannya itu. Gajah kepalanya merah, badannya hitam, kan gak nyambung. Ini artinya apa? Ini masyarakat perlu. Ya mungkin nanti menunggu ketika di launching tanggal 20 Juli besok itu. Ya, dan gak mungkin juga nih Pak Jokowi tidak paham mengapa bunga mawar diganti sama gajah. Secara secara filosofi, nyari brand atau logo banyak perusahaan atau organisasi, lembaga atau instansi yang disimbolkan gajah itu jarang banget loh. Di Solo itu ada itu, tapi gedung pertemuan. Gedung pertemuannya Perkumpulan Masyarakat Surakarta. Itu simbolnya gajah, malah dinamain Gedung Gajah. Itu PMS namanya. Lah logo ITB itu bukan gajah melainkan Ganesha. Ganesha itu ya didewakan, Dewa Ganesha. Itu ada sejarahnya. Terus UGM mesti kepanjangannya itu Universitas Gajah Mada. Gak ada tuh gambar Gajah Mada sama sekali. Sebab memang Gajah Mada adalah nama patih di zaman kerajaan Majapahit yang terkenal itu dengan sumpah palapannya. Masuk secara filosofi, secara ideologi, secara visual, gak tahu mengapa simbol PSI yang semula bergambar mawar pink, kemudian diganti gajah kepala merah dengan badan hitam. Ya ini saya tunggu ini penjelasannya ini, supaya nanti masyarakat paham. Gandeng penasaran, sebelum aku ngonten, tak carilah brand-brand yang dimiliki sama keluarga Pak Jokowi. Mulai dari PT Rakabu, Cilipari, kalau Rakabu itu mebel, kalau Cilipari itu catering, lalu Markobar, itu Mangkokku, Sang Pisang, dan lain-lainnya. Oh ya, memang mereka bukan keluarga seni ternyata itu. Keluarga visioner, keluarga yang punya mimpi besar sehingga bisa mengejawantahkan mimpi dalam bentuk logo yang filosofis.
Logo dari usaha-usaha keluarga Pak Jokowi, orang eneng sing nyeni blas. Menurut penilaian saya loh nih, sebagai orang yang basic saya juga seni gitu. Nyeni wae ora, apalagi filosofis atau visioner. Modern apalagi bermakna dinamis, tak cari nggak ada. Jadi orang sewaktu ngelihat logo PSI yang baru, saya pas jalan-jalan itu lihat benderanya itu. Yang baru tuh terus ditanya persepsi mereka tentang gambar gajah yang pisah kepala sama badannya. Itu memperlihatkan apa coba? Ya tak jamin sing takoki bingung. Lah orang yang dekat sama PSI menerjemahkan atau menarasikan logo baru saja nggak bisa. Gimana publik memanainya? Orang yang lihat ini jane apa tuh maksudnya? Lah monggo bandingkan sama logo partai yang lain. Ya bandingkan aja, kira-kira bisa menangkap kesan nggak atas logo partai selain PSI. Ya ini Pak Jokowi ini juga menyebut dengan kata keren atas logo gajah di PSI itu. Ini nggak bisa menunjukkan kerennya itu di aspek apa Pak? Dari logo gajah tadi loh, kerennya di mana itu loh? Ini gajah apa anak gajah? Ngono gawe dong malah marahi bingung. Kan ngerti dewe, tanpa tak jelaskan panjang lebar, pergantian logo itu memang bukan sesuatu yang krusial, enggak. Tentu sah diganti apapun alasannya, itu terserah PSI mau ganti apapun. Dari mawar pink jadi gajah jadi apa terserah, tapi kan harus ada filosofi yang dijelaskan kepada masyarakat. Nah, kan jadi lucu nanti jadi pernyataan ini kritikan loh, masukan buat PSI hanya mengapa Pak Jokowi malah bilang bila sebuah brand perlu terus diperbarui, ya malah bikin kaget no. Sini-sini ganti lah bingung. Maksudnya apa dibilang perlu terus diperbaharui ini? Jangan-jangan nanti tahun 2029 PSI nggak masuk Senayan ganti lagi. Apa statementnya itu? Mengisyaratkan di masa mendatang logo PSI bakal sering berubah-ubah atau berganti-ganti. Hah? Dalam sejarah politik di Indonesia, hampir tidak ada partai yang mengganti logo. PKS itu sekedar ganti warna. Lalu P3 itu dulu sempat berupa kotak hitam dengan bintang besar di kotak hitam. Sekarang balik ke gambar Ka'bah. Nggak banyak berubah. Itu malah dikembalikan pada sejarahnya. Lo memang dulu awal didirikan bergambar Ka'bah. Sama Pak Harto itu. Ka'bah diubah kotak hitam. Diisi bintang kuning gede. Itu P3 itu. Alasannya mesti menyesuaikan lambang dari sila-sila di Pancasila. PDI misalnya, yang dulu banteng segi 5, hanya tampak dua dimensi. Sekarang ganti PDIP jadi 3 dimensi. Kan gitu aja, nggak berubah ya tetap banteng. Pak Jokowi juga menegaskan ini. Bila pergantian logo disesuaikan sama kebutuhan masyarakat dengan permintaan pasar. Lah ini piye? Brand bisa diganti total loh. Piye mendengar penjelasan Pak Jokowi ini kok koyok begono ini. Ini saya suwe di makin glatra ini. Ranggena. Lalu malah ngajak bubrah. Ini logo partai loh Pak. Itu sebuah produk berupa barang. Manusia memang punya hak buat mengganti apapun. Apalagi sekedar identitas parpol. Monggo diganti. Ya nggak bisa diubah-ubah kan hanya kitab suci itu nggak bisa. Itu benar-benar ora pas buat pergantian logo partai. Memang konstituen PSI ada yang pernah usul supaya logo diganti. Apa pemilih PSI nanti demo ke DPP PSI buat mengganti logo mereka? Apa yang dimaksud dengan penggantian logo atas permintaan pasar? Loh penjelasan Pak Jokowi ini tanpa dasar sama sekali loh. Gak ada sesuatu yang melandasi secara kuat loh. Atas proses pergantian logo katanya permintaan pasar loh. Wah, wes saya baik. Saya Begawan akan memperlihatkan omongan yang terakhir yang memperlihatkan betapa kapasitas politik Pak Jokowi memang makin pantas buat dipertanyakan. Ini, lihat ini. Informasinya juga akan mengisi di hari pertama ya Pak, tanggal 19. Ya saya diundang, insya Allah saya hadir, saya datang. Diundang sebagai narasumber atau seperti apa? Nah, itu tanyakan ke PSI. Video yang ketiga. Nah, gimana? Lawang ditanya perkara yang gampang saja loh. Pak Jokowi nggak mau jujur. Om Begawan jadi mikir ini.
Begitu fisiknya sehat, ning diajak omongan kok kayak gak nyambung. Kayak Joko Sembung aja. Gak nyambung gitu loh. Kan jelas banget nih, jurnalis nanya, apa Pak Jokowi datang buat ngisi materi? Hanya jawabnya cuma, saya diundang kok. Jawabnya gitu. Lalu ditegaskan lagi, diundang sebagai narasumber atau sebagai apa? Malah suruh nanya ke PSI. Ke PSI lagi gimana ini? Jadi nggak ada jawaban yang pas itu. Jadi antara pertanyaan dengan jawaban itu kadang-kadang selenco itu. Loh, selevel Pak Jokowi loh, mantan presiden, 2 kali jadi presiden. Orang nomor 1 di Indonesia, menjawab pertanyaan loh, ya tidak jelas jawabannya. Ya monggo Pak Jokowi, ini harus segera dirubah ini. Tidakkah respon yang diberikan makin menunjukkan ada ketidakjujuran, kebingungan Mangsuli. Menjawab kalau Mangsuli itu bahasa Jawa nih. Hadir sebagai apa? Ngisi materi apa enggak? Itu enggak terjawab loh. Yang dipertanyakan jurnalis tadi. Bisa tak simpulkan tuh, undangan resmi Kak Pak Jokowi itu rong enek berarti. Mungkin ya wis janjeni, dia kudu hadir, iya no, dia kan bapaknya. Yang ngelarang hadir ya sopo bangsa Indonesia kan sudah tahu PS itu adalah partainya Pak Jokowi, dia pasti hadir. Lah nek Pak Jokowi gak ada di Kongres, wah bahaya ini. Klaim PSI Partai Jokowi jadi nggak terbukti nanti. Dia mau ngisi materi, seriusan ini. Bukankah dari konten yang sekarang ini Ngompol sudah nyata-nyata memperlihatkan bicara yang ringan-ringan saja Pak Jokowi wis nggak bisa loh. Atau layak buat bicara di depan kader partai dalam suasana yang gemuruh dengan waktu yang cukup lama. Kan yang tak jelentrehke dari awal mempertontonkan toh. Kerangka pikirnya blas sekarang nggak ada. Kemudian narasi-narasi yang diutarakan kontradiktif, bertentangan. Pernyataan satu dengan pernyataan yang lain. Pak Dudon alias gak bikin pengetahuan kita bertambah. Justru bila beneran mau dinilai, marahi mumet. Bagi Ngompolers yang gak percaya, silahkan perlihatkan konten ini pada orang yang menguasai ilmu politik. Tidak begitu. Gak usah sama ahli politik lah. Gimana disorkan pada guru bahasa sajalah. Bahasa Indonesia atau siapa. Sing jelas guru bahasa Indonesia ini. Bukan guru bahasa Inggris enggak. Atau bahasa yang lain. Pasti guru bahasa Indonesia itu tambah bingung. Ini karepe apa itu. Seluruh mereka menilai. Gimana pernyataan Pak Jokowi? Apakah memenuhi standar sebagai bahasa komunikasi? Nah, saya aku lagi kepikiran. Dulu saat jadi presiden, bicaranya temotol, terstruktur, mengandung ide-ide yang mencerahkan, paham bener. Loh kenapa? Biyen ada tenaga ahli karena ada staf khusus yang menyiapkan semua materi itu. Ada menteri petinggi partai yang kredibel. Nah, dulu mungkin tinggal baca atau sudah dipelajari. Nah, sekarang losdol, luput. Dulu ada tuh Profesor Ikrar Nusa Bakti, ada Profesor Andrinov Kaniago, ada Profesor Mahfud, ada Mas Hasto itu, ada Mas Pram, Pak Pratekno dan sebagainya. Lingkaran dalam presiden itu membuat pernyataan-pernyataannya terkesan berbobot dan berkualitas. Karena masih ada ahli-ahlinya di lingkaran Pak Jokowi. Demikian pula sewaktu di wali kota sama gubernur. Ada kepala dinas sama staf ahli yang rutin ngasih input setor ide, menawarkan gagasan ke Pak Jokowi. Sehingga melontarkan gagasan kepada masyarakat gampang dipahami. Kasusnya Tanan inilah yang membuat Pak Jokowi terlihat jomplang. Antara sebagai pejabat dengan sebagai mantan pejabat. Begitu sekarang orang-orang dengan otak meletik itu nggak ada. Di lingkungan dia nggak ada. Nggak bersama lagi. Hilanglah semua sumber gagasan Pak Jokowi yang bisa kita nilai, wow, sangat spektakuler waktu itu. Sekarang begitu di luar pemerintahan, runtuhlah segala yang meletik dalam pikiran itu. Ide-ide pikiran yang visioner sudah nggak ada. Yang tersisa ya hanya murni kapasitas aslinya Pak Jokowi. Yang jawabnya kadang-kadang selencong. Ya beginilah. Nah, orang kemudian lupa berterima kasih. Mengira selama ini dirinya bisa hebat disebabkan pola pikir sendiri.
Ketahuan sekarang. Jebol ya. Gak mumpuni kemampuannya. Lama gak ngumpul karo wong-wong pinter, kumpulane mung karo warga sing jak foto, ya jeklek. Asupan jadi buntu. Gak tahu berdialektika kembali seperti apa agar dia masih tetap dikenal sebagai mantan pejabat nomor 1 di Indonesia. Gak tahu. Atas gagasan demokrasi, atas ide yang dibutuhkan buat bikin inovasi. Mandek, ya wes. Gandeng mandek, ya wes. Begawannya mandek di sini saja. Agar semua paham apa yang diberikan pernyataan-pernyataan Pak Jokowi, panjenengan yang menilai seperti apa sekarang. Gitu ya, jangan salah paham, salam ngompol, jangan lupa subscribe, dadah.